Dari narapidana yang menggunakan kata-kata terakhirnya untuk mengejek algojonya, hingga narapidana yang kata-kata terakhirnya kemudian menjadi slogan sebuah perusahaan terkenal. Narapidana hukuman mati telah dikenal mengatakan beberapa hal yang cukup aneh di saat-saat terakhir mereka. Dalam video ini, kami akan menampilkan pesan-pesan terakhir dari beberapa penjahat paling berbahaya di dunia. Ted Bundy. Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika, menemui ajalnya di kursi listrik tanggal 24 Januari tahun 1989. Di hari-hari menjelang eksekusinya, Bundy ditahan di sel dengan keamanan maksimum di penjara negara bagian Florida. Suasananya sangat tegang, dengan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk mencegah upaya melarikan diri di menit-menit terakhir. Bundy sebelumnya telah 2 kali melarikan diri dari tahanan, sehingga pihak berwenang tidak mau mengambil resiko. Bundy menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan merenung dan mempersiapkan diri. Dia dikunjungi oleh pengacaranya, Polly Nelson, yang tanpa lelah mengupayakan banding. Terlepas dari upaya mereka, semua upaya hukum untuk menghentikan eksekusi telah habis. Bundy juga bertemu dengan Dr. James Dobson, seorang psikolog Kristen, untuk mendiskusikan kejahatannya dan mencari dukungan spiritual. Dalam serangkaian wawancara dengan Dr. Dobson, Bundy berbicara tentang kehidupannya, kejahatannya yang melibatkan pembunuhan lebih dari 30 wanita, dan berbagi pemikirannya tentang hukuman mati. Dia menyatakan penyesalannya atas tindakannya, meskipun banyak yang mempertanyakan ketulusan kata-katanya. Bundy juga menggunakan wawancara ini untuk menyalahkan film dewasa yang menyebabkan dia melakukan kekerasan. Polly Nelson, yang telah menjadi salah satu orang kepercayaan terdekat Bundy, menggambarkannya sebagai individu yang kompleks dan sangat bermasalah. Dia menceritakan percakapan mereka di hari-hari terakhirnya dengan mengatakan bahwa meskipun Bundy tahu bahwa dia sedang mengetuk pintu kematian, dia berhasil tetap tenang dan sabar. Menjelang tanggal eksekusi, staf penjara melakukan persiapan yang matang. Kursi listrik yang dikenal sebagai Old Sparky telah diuji dan dipersiapkan untuk digunakan. Para saksi, termasuk wartawan, petugas penegak hukum, dan anggota keluarga korban Bundy diberitahu dan diberi instruksi terkait hari eksekusi. Saat malam sebelum eksekusi, Bundy diberi makanan terakhirnya: steak, telur, kentang goreng, roti bakar dengan mentega dan jeli, susu, dan jus. Dia hanya makan sedikit, kemungkinan karena dia sedang memikirkan apa yang akan terjadi. Bundy menghabiskan jam-jam terakhirnya dalam doa dan refleksi, mencari penghiburan dalam imannya. Dini hari tanggal 24 Januari tahun 1989, Ted Bundy digiring dari selnya ke ruang eksekusi. Pria yang pernah meneror sebuah negara itu kini menghadapi hukuman tertinggi atas kejahatannya yang keji. Dunia menyaksikan saat Bundy diikat ke kursi listrik. Kata-kata terakhirnya, "Saya ingin Anda memberikan cinta saya kepada keluarga dan teman-teman saya," adalah perpisahan yang membekas bagi keluarga dan teman-temannya. Eksekusi Bundy membawa rasa lega bagi keluarga korbannya, meskipun bekas luka akibat perbuatannya masih membekas. Clarence Ray Allen. Di tahun 1974, Clarence Ray Allen mendalangi perampokan Friends Market, sebuah supermarket di Fresno milik Ray dan Franz Sletewitz. Perampokan ini melibatkan putranya, Roger Allen, dan beberapa kaki tangannya. Allen memerintahkan seseorang untuk mencuri 1 set kunci pintu dan alarm dari putra pemilik pasar, Brian Sletewitz, ketika dia sedang berenang di kolam renang milik Allen. Pencurian tersebut menghasilkan uang tunai sebesar $500 dan $10.000 dalam bentuk wesel. Kejahatan itu berubah menjadi lebih kelam ketika Mary Sue Kitts, pacar Roger Allen yang berusia 17 tahun, mengungkapkan kepada Brian Sletewitz bahwa Allen telah melakukan perampokan. Brian mengkonfrontasi Roger, yang kemudian memberitahu ayahnya. Allen memutuskan bahwa Brian dan Mary Sue harus ditangani. Dia meminta karyawannya, Charles Jones, Carl Mayfield, dan Eugene Lee Furrow untuk melakukan pembunuhan. Setelah gagal meracuni Kitts dengan kapsul sianida, Furrow mencekiknya dan membuang tubuhnya ke kanal Friankern. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Bertahun-tahun kemudian, Furrow ditangkap dan mengakui pembunuhan tersebut yang melibatkan Allen. Allen diadili atas pembunuhan tingkat pertama, dihukum dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun, kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Saat menjalani hukumannya, Allen berkomplot dengan sesama narapidana, Billy Ray Hamilton, untuk membunuh para saksi yang bersaksi memberatkannya, termasuk Brian Sletewitz. Hamilton, setelah bebas bersyarat, melaksanakan perintah Allen. Tanggal 5 September tahun 1980, Hamilton pergi ke Friends Market dan membunuh Brian Sletewitz, Josephine Rocha, dan Douglas White dengan senapan yang digergaji. 2 orang lainnya, Joe Rios dan Jack Abbott, terluka namun selamat. Hamilton ditangkap 5 hari kemudian saat mencoba merampok sebuah toko minuman keras. Dia memiliki daftar pembunuh yang berisi nama dan alamat para saksi yang bersaksi memberatkan Allen. Di tahun 1980,
Jaksa Agung California mengajukan tuntutan terhadap Allen atas pembunuhan yang direncanakan dari penjara. Persidangan berlangsung di tahun 1982 dan Allen dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan dan konspirasi untuk membunuh 8 orang saksi. Dia dijatuhi hukuman mati dan dimasukkan ke dalam daftar hukuman mati California di penjara negara bagian San Quentin. Allen mencoba beberapa kali untuk mengajukan banding atas hukumannya, namun upaya bandingnya tidak berhasil. Eksekusinya dijadwalkan tanggal 17 Januari 2006 dan makanan terakhirnya berupa steak kerbau dan roti goreng, seember ayam tanpa daging KFC, pai kemiri tanpa gula, es krim kenari tanpa gula, dan susu murni. Ketika waktunya tiba, Allen dibantu di ruang kematian oleh 4 petugas pemasyarakatan. Yang mengejutkan semua orang yang hadir, sipir mengindikasikan bahwa dia membutuhkan suntikan tambahan potasium mematikan untuk menghentikan jantung Allen yang ternyata sangat sehat. Dalam pernyataan terakhir Allen yang dibacakan sesaat setelah eksekusi, ia menulis, "Kata-kata terakhir saya adalah Hokahei, ini adalah hari yang baik untuk mati. Terima kasih banyak, saya mencintai kalian semua. Selamat tinggal." Gary Gilmore. Di malam hari tanggal 19 Juli tahun 1976, Gary masuk ke sebuah pom bensin di Orem, Utah. Dia merampok dan menembak petugas, Max Jensen, dengan cara yang sangat kejam. Malam berikutnya, dia mengulangi aksinya, membunuh manajer motel Benny Bushnell di Provo. Gary memiliki catatan kriminal yang panjang dan telah keluar masuk penjara sepanjang hidupnya. Namun, pembunuhan tersebut merupakan yang terburuk dari kejahatannya. Kedua pembunuhan tersebut memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya berujung pada eksekusi Gary. Polisi menangkap Gary tanggal 20 Juli tahun 1976, hanya 1 hari setelah pembunuhan kedua. Selama penyelidikan, pihak berwenang menemukan bukti fisik yang menghubungkan Gary dengan kedua tempat kejadian perkara, termasuk senjata pembunuh dan kesaksian saksi mata. Persidangan dimulai pada tanggal 5 Oktober tahun 1976 di Provo, Utah. Gary menghadapi dakwaan atas pembunuhan Max Jensen dan Benny Bushnell, yang keduanya terancam hukuman mati. Pihak penuntut mengajukan kasus yang meyakinkan dengan merinci karakter pembunuhan berdarah dingin dan tidak adanya motif yang jelas. Tim pembela Gary menghadapi perjuangan yang sulit. Seiring berjalannya waktu, Gary sendiri menjadi tidak kooperatif dan tidak menunjukkan ketertarikan dalam pembelaannya. Ketidaktertarikannya sangat terlihat selama persidangan, karena dia sering menyela persidangan dan menyatakan keinginannya untuk dieksekusi. Juri berunding hanya selama 2 hari, sebelum menjatuhkan vonis bersalah tanggal 7 Oktober 1976. Gary dinyatakan bersalah atas kedua pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak, sebuah metode eksekusi yang sudah tidak digunakan di Amerika Serikat selama hampir 1 dekade. Proses hukum tidak berakhir dengan vonis tersebut. Kasus Gary menarik perhatian media secara luas dan banyak banding yang diajukan atas namanya yang berusaha meringankan hukuman matinya. Sayangnya semuanya ditolak. Akhirnya tanggal 17 Januari tahun 1977, hukuman mati Gary Gilmore dilaksanakan di penjara negara bagian Utah di Draper. Dini hari pada hari itu, Gary diberi makanan terakhirnya yang berisi hamburger, telur rebus, kentang panggang, kopi, dan 3 gelas whisky. Whisky tersebut merupakan permintaan khusus yang dikabulkan oleh pihak penjara. Sekitar pukul 7:30 pagi, Gary diantar ke ruang eksekusi. Eksekusi akan dilakukan oleh regu tembak, sebuah metode yang sudah hampir 1 dekade tidak digunakan di Amerika Serikat. Menjelang saat-saat terakhir, Gary ditanya apakah dia ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Sesuai dengan sifatnya, dia hanya berkata, "Mari kita lakukan." Kata-kata ini kemudian menjadi terkenal. Robert Alton Harris, tanggal 21 April tahun 1992, negara bagian California menyaksikan eksekusi mati pertama dalam 25 tahun terakhir. Orang yang berada di tengah-tengah peristiwa tragis ini adalah Robert Alton Harris. Pertemuan Robert dengan hukum dimulai dari usia yang masih sangat muda. Saat berusia 10 tahun, dia sudah berurusan dengan polisi. Ketika berusia 13 tahun, dia ditempatkan di tahanan remaja karena mencuri mobil. Selama berada di pusat penahanan remaja adalah mimpi buruk. Dia berulang kali disiksa. Di tahun 1967, saat Robert berusia 14 tahun, ibunya meninggalkannya di Sacramento. Meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendirian dan putus asa, Robert pergi ke Oklahoma untuk tinggal bersama saudara laki-laki dan perempuannya. Namun, masa tinggalnya di sana tidak lama. Dia mencuri mobil lain dan kemudian ditangkap di Florida. Ini menandai awal dari 3 tahun masa tahanannya di sistem penahanan remaja Florida. Ketika dia berusia 19 tahun, sistem tidak dapat lagi menahannya dan dia dikirim ke Chula Vista
Mesa, California untuk memulai hidup baru. Di bulan Juni 1973, Robert menikah dan tampaknya berada di jalan menuju kehidupan yang lebih stabil. Pasangan ini dikaruniai seorang putra, Robert Jr. Namun, kehidupan normal yang singkat ini hanya berlangsung sebentar. Di tahun 1975, ketika tinggal di sebuah taman trailer di Imperial County, kecenderungan kekerasan Robert muncul. Dia memukuli teman sekamar saudaranya, Ken, James Wheeler, hingga tewas. Robert mengklaim bahwa ia melakukan hal itu untuk melindungi istri Wheeler, tetapi kemudian diketahui bahwa serangan itu tidak beralasan. Robert dihukum karena pembunuhan tidak disengaja dan dipenjara di San Luis Obispo. Selama di penjara, istrinya mengajukan gugatan cerai. Dia dibebaskan bersyarat di bulan Januari tahun 1978, tetapi pembebasannya menandai awal dari serangkaian peristiwa yang akan berakhir dengan salah satu kejahatan paling keji dalam sejarah California. Robert dibebaskan bersyarat di bulan Januari tahun 1978, tetapi waktunya di balik jeruji besi tidak banyak mengubahnya. Sebaliknya, hal itu justru semakin membuatnya semakin keras. Setelah dibebaskan, dia berhubungan kembali dengan adik laki-lakinya, Daniel, dan bersama-sama mereka mulai merencanakan aksi kejahatan berikutnya. Rencana sudah disiapkan dan yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian kejahatan yang tak terbayangkan, termasuk pembunuhan brutal terhadap 2 remaja laki-laki dan perampokan bank yang menggegerkan negara. Sekali lagi, hukum menjerat Robert dan dia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan John Mayeski dan Michael Baker. Meskipun telah mengajukan banding, Harris dieksekusi di kamar gas di penjara negara bagian San Quentin tanggal 21 April tahun 1992. Kata-kata terakhirnya adalah, "Kamu bisa menjadi seorang raja atau hanya seorang penyapu jalan, tetapi pada akhirnya semua orang akan menari dengan malaikat maut." Jeffrey David Matthews, di sebuah kawasan pedesaan yang tenang di sebelah timur Rosedale, Oklahoma, tahun 1994 akan selamanya dirusak oleh sebuah kejahatan yang begitu brutal sehingga mengejutkan seluruh negara bagian. Jeffrey David Matthews bersama dengan kaki tangannya Tracy Dyer mengincar rumah paman buyut Jeffrey yang berusia 77 tahun, Otis Earl Short. Otis Earl Short dan istrinya, Minnie, sangat terkenal dan dihormati di lingkungan mereka. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana dan damai tanpa menyadari kengerian yang akan segera menyerang rumah mereka. Terdorong oleh keserakahan, Jeffrey dan Tracy menyusun rencana untuk merampok Otis dan Minnie. Berbekal pistol kaliber 0,45, mereka yakin pasangan lansia itu akan menjadi sasaran empuk. Namun, apa yang dimulai sebagai perampokan dengan cepat meningkat menjadi malam yang penuh dengan kekerasan yang tak terbayangkan. Di malam yang menentukan itu, Jeffrey dan Tracy masuk ke kediaman Short. Otis dan Minnie yang terkejut dan ketakutan dihadang oleh para penyerang bersenjata. Dengan perhitungan yang matang, Jeffrey mengarahkan pistol kaliber 0,45 ke arah pamannya. Kesaksian para saksi mata kemudian mengungkapkan momen mengerikan ketika Jeffrey menembak Otis di bagian belakang kepala dari jarak dekat, mengakhiri hidupnya seketika. Seolah-olah pembunuhan terhadap Otis belum cukup, Tracy mengalihkan perhatiannya kepada Minnie. Dalam sebuah tindakan kekerasan yang mengerikan, dia menggorok lehernya, membuatnya mati. Ajaibnya, Minnie selamat dari serangan itu. Jeffrey David Matthews dan Tracy Dyer dengan cepat ditangkap dan didakwa atas kejahatan mereka. Jeffrey dijatuhi hukuman mati, namun kasus ini masih jauh dari kata usai. Perjalanan menuju keadilan sangat panjang dan penuh dengan penundaan. Eksekusi Jeffrey ditunda 3 kali. Mantan Gubernur Oklahoma Brad Henry mengabulkan 2 penundaan ini karena penyelidikan yang tertunda dan keberatan hukum terhadap obat suntik yang mematikan. Akhirnya, tanggal 11 Januari tahun 2011, keadilan akhirnya ditegakkan. Jeffrey David Matthews dieksekusi dengan suntikan mematikan. Beberapa saat sebelum Jeffrey menghembuskan nafas terakhirnya, dia melakukan upaya humor ringan yang lemah. Dia melihat anggota keluarganya yang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi dan berkata, "Saya pikir telepon gubernur itu rusak, dia belum menelepon." William George Bonin. William George Bonin, si pembunuh di jalan tol, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di California Selatan dengan pemerintahan terornya yang berlangsung dari akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Setelah masa kecil yang penuh dengan pengalaman traumatis dan kejahatan kecil, Bonin keluar dari sekolah menengah dan bergabung dengan Angkatan Udara. Setelah dinas militernya, Bonin kembali ke kehidupan sipil, tetapi aktivitas kriminalnya justru meningkat. Di akhir tahun 19
1960-an ia ditangkap dan didakwa dengan berbagai tuduhan penculikan, sodomi, persetubuhan oral, dan pelecehan anak. Didiagnosis sebagai psikopat seksual, Bonin dijatuhi hukuman di Rumah Sakit Negara bagian atas Cadero untuk menjalani perawatan. Namun, waktunya di sana tidak banyak membantu merehabilitasi dirinya. Di atas Cadero, Bonin terus menunjukkan perilaku yang mengganggu. Dia akhirnya dipindahkan ke California Medical Facility, di mana dia tetap tinggal sampai dibebaskan tahun 1974. Setelah dibebaskan, Bonin tidak membuang waktu untuk melanjutkan aksi predatornya. Modus operasinya adalah dengan mengangkut penumpang, terutama anak laki-laki, dan menjadikan mereka korban pelecehan seksual, penyiksaan, dan pembunuhan. Dia sering menggunakan mobil van untuk menculik korbannya, mengiming-imingi mereka dengan uang atau tumpangan. Begitu berada di dalam mobil van-nya, anak-anak lelaki itu terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak bisa mereka hindari. Metode pembunuhan yang dipilih Bonin sangat brutal. Dia akan mencekik korbannya dengan kaos mereka sendiri dan besi ban. Mayat-mayatnya kemudian dibuang di sepanjang jalan raya, membuatnya dijuluki pembunuh jalan raya. Bonin tidak bertindak sendirian, melainkan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan kriminal yang sama dengannya. Tanggal 11 Juni, setelah berhari-hari melakukan pengawasan, polisi akhirnya menangkap Bonin dan dengan cepat menangkapnya. Dia didakwa atas kejahatannya dan dihukum atas 14 pembunuhan serta dakwaan lainnya. Bonin dijatuhi hukuman mati. Meskipun dia tidak menyesal, keadilan akhirnya ditegakkan. Bonin dieksekusi dengan suntikan mati di tahun 1996 dan menjadi orang pertama di California yang menjalani metode eksekusi ini. Dalam sebuah catatan yang diserahkan kepada sipir penjara, Bonin menulis, "Saya merasa hukuman mati bukanlah jawaban atas masalah yang dihadapi. Saya merasa hal itu disalahartikan oleh orang-orang di negara ini. Anak-anak muda bertindak karena mereka melihat orang lain bertindak, bukan karena orang lain menyuruh mereka bertindak. Saya akan menyarankan bahwa ketika seseorang berpikir untuk melakukan sesuatu yang serius yang melanggar hukum, sebelum melakukannya, mereka harus pergi ke tempat yang tenang dan memikirkannya dengan serius." John Arthur Spankling, tanggal 4 Februari tahun 1973, Spankling yang berusia 24 tahun menjemput seorang penumpangnya yang bernama Joseph J. Simankiewicz. Kedua orang tersebut check-in di sebuah hotel di Tallahassee, Florida dan memulai apa yang tampak seperti perampokan. Namun, kerjasama mereka segera berubah menjadi mematikan. Setelah perdebatan sengit, Spankling meninggalkan kamar hotel. Ketika dia kembali, dia menembak punggung Simankiewicz dan secara brutal memukulinya dengan kapak. Kejahatan ini sangat mengejutkan sekaligus mengerikan. Kurang dari seminggu kemudian, tanggal 9 Februari, Spankling ditangkap karena dicurigai melakukan perampokan bersenjata di Buena Park, California. Senjata pembunuh ditemukan di apartemen salah satu rekannya yang mengakhiri hidupnya. Spankling mengklaim bahwa dia telah beraksi untuk membela diri, menuduh bahwa Simankiewicz telah mencuri uangnya, memaksanya berjudi roulette Rusia, dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Terlepas dari klaim ini, bukti yang memberatkannya sangat banyak. Setelah ia didakwa, Spankling menolak tawaran pembelaan atas pembunuhan tingkat 2 yang akan mengakibatkan hukuman seumur hidup. Di tahun 1973, dia dihukum atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati. Rekan terdakwa Frank Broom juga diadili atas pembunuhan tersebut, tetapi dibebaskan. Broom kemudian mengklaim bahwa Spankling telah menawarinya $1.000 untuk menyingkirkan seorang teman, dan mereka berdua berpartisipasi dalam pembunuhan tersebut. Kasus John Arthur Spankling dengan cepat menarik perhatian nasional. Seiring berlalunya waktu, upaya banding dan pertarungan hukum Spankling terus berlanjut. Di tahun 1977, Gubernur Rubin Askew dari Florida menandatangani surat kematian pertama Spankling. 2 tahun kemudian, Gubernur Bob Graham menandatangani surat kematian yang kedua, meskipun mendapatkan penangguhan sementara dari Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Penangguhan ini akhirnya dibatalkan, sehingga membuka jalan untuk eksekusi. Spankling akhirnya dieksekusi tanggal 25 Mei 1979 di penjara negara bagian Florida, dan ia menjadi terpidana pertama yang dieksekusi di Florida setelah hukuman mati diberlakukan kembali di tahun 1976. Meskipun Spankling tidak memiliki kata-kata terakhir yang tercatat, dia dikenal sering menyertakan pepatah cerdas, "Hukuman mati berarti mereka yang tidak memiliki harta dalam menghadapi hukuman," dalam surat-suratnya. Thomas J. Grasso. Sebagai seorang remaja, Thomas memiliki catatan kriminal yang panjang, sebagian besar karena pencurian. Dia mencuri dari 2 majikannya, menandai awal kehidupannya dalam dunia kriminal. Di bulan Oktober tahun 1990, Thomas meninggalkan Tampa bersama pacarnya, Lana, untuk tinggal di rumah neneknya di Tulsa, Oklahoma. Kepindahan ini seharusnya menjadi awal yang baru, tetapi segera mengarah pada serangkaian peristiwa mengerikan yang akan mengubah kehidupan orang-orang di sekitar
sekitarnya. Tanggal 24 Desember tahun 1990, Thomas melakukan pembunuhan pertamanya yang diketahui. Dia mencekik Hilda Johnson yang berusia 87 tahun dengan menggunakan lampu pohon Natal di rumahnya di Tulsa. Hilda adalah seorang wanita yang baik hati dan lanjut usia. Dia adalah tetangga dan sahabat nenek Lana. Kebrutalan kejahatan tersebut mengejutkan masyarakat. Thomas mencuri $8 dari dompet Hilda, $4 dalam bentuk uang receh, dan televisi Hilda yang ia jual seharga $125. Pembunuhan Hilda Johnson merupakan tindakan keji yang membuat masyarakat terkejut dan ketakutan. Namun bagi Thomas, itu hanyalah permulaan. 6 bulan kemudian, setelah pindah ke New York bersama Lana, yang kini menjadi istrinya, ia kembali beraksi. Tanggal 4 Juli tahun 1991, Thomas membunuh Leslie Holtz yang berusia 81 tahun di Staten Island. Leslie adalah seorang pria lanjut usia yang rentan, dan Thomas tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mencekik Leslie dan mencuri cek jaminan sosialnya. Detektif New York yang menyelidiki pembunuhan Leslie Holtz dengan cepat menetapkan Thomas sebagai tersangka. Dalam waktu 2 minggu mereka menangkapnya, dan di bawah interogasi yang intens, Thomas mengakui pembunuhan di Staten Island dan pembunuhan Hilda Johnson. Thomas mengaku bersalah atas pembunuhan Leslie Holtz dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara tanggal 21 April 1992. Bulan September berikutnya, dia mengaku bersalah atas pembunuhan Hilda Johnson dan dijatuhi hukuman mati di Oklahoma. Thomas diekstradisi ke Oklahoma, di mana dia akan menghabiskan hari-hari terakhirnya menunggu eksekusi. Hari sebelum eksekusinya, Grasso merilis 4 pernyataan kepada pers. Salah satunya adalah sebuah puisi yang ditulis dengan tangan. Makanan terakhir Grasso adalah 2 lusin kerang kukus. 2 lusin kerang kukus, burger keju ganda dari Burger King, setengah lusin iga panggang, 2 milkshake strawberry, setengah pai labu dengan krim kocok, strawberry potong dadu, dan ia meminta sekaleng spaghettios dengan bakso yang menurutnya tidak ia terima. Kurang dari 1 jam sebelum dia dieksekusi, Grasso mengeluarkan pernyataan keempat dan terakhirnya dengan mengatakan, "Saya tidak mendapatkan spaghettios saya mendapatkan spaghetti biasa. Saya ingin pers mengetahui hal ini." Pukul 1:22 pagi tanggal 20 Maret 1995, Grasso dinyatakan meninggal setelah berada di kamar gas selama 30 menit. John William Rook. Kejahatan yang dilakukan oleh John William Rook sangat mengerikan. Di hari yang tampak biasa di bulan Mei tahun 1980, Anne Marie Roach yang berusia 25 tahun, seorang perawat yang berdedikasi, sedang melakukan rutinitas hariannya. Sedikit yang dia tahu, hidupnya akan segera berakhir secara brutal oleh seorang pria yang tindakannya akan mengejutkan seluruh bangsa. Anne Marie Roach dikenal karena kebaikan dan dedikasinya terhadap profesinya. Dia memiliki masa depan yang cerah yang menantinya, namun semuanya direnggut dalam sekejap dengan tindakan kekerasan yang tak terbayangkan. John William Rook, yang dipengaruhi oleh sebuah dorongan gelap dan jahat, menyerang Anne Marie dan memanfaatkannya dengan cara yang paling buruk. Dia mengaku kepada pihak berwenang sebanyak 3 kali dan setiap pengakuannya lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Dalam pengakuannya, dia mengaku telah menyerangnya, namun kengerian tidak berhenti sampai di situ. Setelah memaksakan dirinya, Rook kemudian memukuli dan menebas Anne Marie, menyebabkan luka-luka yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Seolah-olah kebrutalan ini belum cukup, dia menabraknya dengan mobil sebelum meninggalkannya sampai mati kehabisan darah di sebuah lapangan. Tempat kejadian perkara merupakan pemandangan yang tragis bagi para petugas pertolongan pertama. Darah berlumuran di tanah dan bukti-bukti dari aksi kekerasan itu ada di mana-mana. Pihak berwenang dengan cepat menangkap Rook. Selama persidangan, Rook tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya, dan ketika juri mendengarkan dengan seksama rincian serangan tersebut, menjadi jelas bahwa keadilan harus ditegakkan. Akhirnya, Rook dijatuhi hukuman mati atas tindakan kejinya. Seperti banyak terpidana mati lainnya, Rook dan tim hukumnya melakukan segala cara untuk membatalkan hukumannya dan menghentikan eksekusi, tetapi semua upaya tidak berhasil. Tanggal eksekusi semakin dekat setiap harinya, sehingga dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hidupnya, Rook mengirim banding berdasarkan ras ke Mahkamah Agung. Pengadilan menolak untuk mendengarkan banding tersebut. Eksekusi akhirnya dilakukan di bulan September tahun 1986. Meskipun tidak jelas apakah Rook mengajukan permintaan makanan terakhir atau tidak, beberapa saksi mata melaporkan bahwa ia diizinkan untuk berdandan di hari tersebut. Dia mengenakan sepatu bot barat dan kaos oblong Harley Davidson. Ketika saatnya tiba, Rook diberi suntikan mematikan dan sesaat sebelum meninggal dia berkata, "Kebebasan. Kebebasan akhirnya, Bung, ini adalah hal yang baik."
Karl Panzram. Kehidupan Karl Panzram adalah sebuah pesta kekerasan, kebencian, dan kejahatan yang tak terbayangkan. Di tahun-tahun awalnya, dia mengalami pelecehan yang parah, dan ini menjadi awal dari kejahatan yang akan dia lakukan selanjutnya. Di usia 5 tahun, Karl sudah memiliki reputasi sebagai pembohong dan pencuri. Catatan kriminal awalnya dimulai sejak usia 8 tahun ketika dia didakwa karena mabuk dan tidak tertib. Saat berusia 11 tahun, dia ditangkap lagi. Ibunya mengirimnya ke sekolah pelatihan negara bagian Minnesota. Menginjak usia 14 tahun, dia kabur dari rumah, hidup di jalanan dan bepergian ke berbagai gerbong kereta api. Dalam salah satu perjalanannya inilah dia dilecehkan oleh sekelompok pria tunawisma. Kegiatan kriminal Panzram meningkat selama bertahun-tahun. Dia ditangkap beberapa kali karena pencurian, perampokan, dan penyerangan. Waktunya di berbagai penjara hanya membuatnya semakin kuat. Salah satu hal paling mengejutkan dalam kehidupan Panzram adalah aksi pembunuhannya yang menjangkau beberapa negara. Di tahun 1920, ia membobol Taft Mansion di New Haven, Connecticut, mencuri sejumlah besar perhiasan dan obligasi, serta pistol Colt M 1911 kaliber 0,45. Kejahatan Panzram tidak hanya berhenti di Amerika Serikat. Dia melakukan perjalanan ke Afrika Selatan, di mana dia melanjutkan kekuasaan terornya. Di Angola, dia melecehkan dan membunuh seorang anak laki-laki, dan kemudian mengaku telah menyewa sebuah perahu dengan 6 pendayung, menembak mereka dengan pistol Luger, dan melemparkan mayat mereka pada buaya. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Panzram melanjutkan aksi kekerasannya. Dia melecehkan dan membunuh 2 anak laki-laki, memukuli salah satunya hingga tewas dengan batu di Salem, Massachusetts, dan mencekik yang lainnya di dekat New Haven. Penangkapan terakhirnya terjadi tanggal 30 Agustus tahun 1928 di Baltimore atas kasus perampokan di Washington DC. Selama diinterogasi, dia mengaku membunuh 3 anak laki-laki di awal bulan itu. Panzram dijatuhi hukuman 25 tahun hingga seumur hidup dan dikirim ke lembaga pemasyarakatan federal Leavenworth. Saat tiba, dia memperingatkan sipir, "Saya akan membunuh orang pertama yang mengganggu saya." Sesuai dengan perkataannya, tanggal 20 Juni tahun 1929, Panzram memukuli mandor ruang cuci penjara, Robert Warnke, hingga tewas dengan sebatang besi. Tak lama kemudian, dia didakwa dan dijatuhi hukuman mati. Masa hukuman mati Karl Panzram ditandai dengan hubungan yang unik dan tak terduga dengan seorang sipir penjara bernama Henry Philip Lesser. Tidak seperti penjaga lain yang memperlakukan Panzram dengan kejam dan brutal, Lesser justru menunjukkan kebaikan yang tidak biasa. Dia memberi Panzram uang untuk membeli rokok, sebuah tindakan yang sangat mengejutkan penjahat yang keras kepala itu. Seiring dengan berkembangnya hubungan di antara mereka, Lesser memberikan Panzram perlengkapan menulis. Dalam salah satu tulisan Panzram, ia menulis, "Selama hidup saya telah membunuh 21 manusia, saya telah melakukan ribuan perampokan, pencurian, pembakaran, dan yang tak kalah jahatnya, saya telah melakukan sodomi terhadap lebih dari 1.000 manusia. Untuk semua hal ini, saya tidak menyesal sedikit pun. Saya tidak memiliki hati nurani sehingga hal itu tidak membuat saya khawatir." Panzram akhirnya dihukum gantung atas kejahatannya tanggal 5 September tahun 1930. Ketika ditanya apakah ia memiliki kata-kata terakhir, ia berkata, "Ya, cepatlah, bajingan Hoosier. Aku bisa membunuh selusin orang saat kau bermain-main." Kata-kata terakhir para terpidana mati sangat beragam, dan itulah mengapa di saat-saat terakhir dalam hidup mereka diberi kesempatan untuk berbicara untuk terakhir kalinya. Tonton video kami lainnya dengan mengeklik salah satu video di layar Anda.